Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Anggreni dari kelas Pendidikan Biologi C tahun 2022 dengan NIM 119. Di sini saya akan membawakan podcast dengan tema problematika berbangsa dan bernegara bagi generasi muda untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk itu, saya mendatangkan narasumber dari kalangan generasi muda, yaitu seorang mahasiswa. Kepada narasumber, tempat dan waktu dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatul Ummah dari Program Studi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2020 UNESA. Terima kasih sebelumnya karena mengundang saya di sini sebagai narasumber. Saya merasa sangat terhormat karena telah menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Baiklah, saya juga merasa terhormat karena saudara mau datang ke sini. Kalau boleh saya tahu, apa kesibukan Anda akhir-akhir ini? Kesibukan saya sebagai mahasiswa semester akhir yaitu melaksanakan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di semester 6 yang mengharuskan saya sering keluar rumah dan berinteraksi dengan warga sekitar. Wah, saudara pasti sangat sibuk. Saya merasa terhormat karena Anda mau meluangkan waktu di sini. Seperti yang saya singgung di awal, problematika berbangsa dan bernegara bagi generasi muda merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Menurut Anda, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan ini? Menurut saya, langkah awal yang dilakukan oleh universitas dengan mengadakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan mengusung tema problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi generasi muda guna membekali para mahasiswa dalam wawasan dasar negara. Tantangannya, yakni generasi muda Indonesia, kini ialah pemahaman Pancasila dan sejarah bangsa yang harus ditingkatkan. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan pemahaman Pancasila dan sejarah bangsa? Sedangkan generasi sekarang tidak begitu memedulikan tentang sejarah dan pemahaman tentang Pancasila. Menurut saya, cara yang bisa dilakukan ialah dengan mencintai produk nasional dan budaya nasional kita dan produk dalam negeri seperti mengurangi ekspor barang dan membeli produk-produk buatan dalam negeri. Yang selanjutnya ialah melakukan penguatan literasi digital atau membudayakan membaca pada generasi muda. Seperti yang kita ketahui, tingkat literasi di negara kita cukup memprihatinkan. Indonesia menjadi bagian dari 10 negara dengan literasi terendah di dunia pada tahun 2019 yang berada di peringkat 62 dari 70 negara. Selanjutnya, yaitu menghindari perilaku individualis dan menghindari perilaku konsumtif atau boros sehingga tidak bersikap apatis dan apolitis, yaitu menghindari politik. Wah, begitu banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Pancasila dan sejarah negara agar bisa menangani problematika berbangsa dan bernegara bagi generasi muda. Dari jawaban Anda tadi, saya tertarik untuk membahas lebih dalam perihal mencintai budaya nasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa generasi muda Indonesia sekarang lebih tertarik dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Dan budaya itu sudah merambah ke berbagai bidang. Seperti di bidang musik, yaitu ada K-pop dan ada lagu barat. Dan di bidang perfilman, sudah masuk drama dari berbagai negara. Contohnya dari negara Korea, Jepang, ataupun Thailand. Bahkan di sebagian kelompok ada yang sampai melakukan hal nekat untuk menirukan budaya asing seperti melakukan cosplay anime, melakukan diet ketat agar sama seperti orang Korea, dan bahkan ada yang sampai melakukan operasi agar wajahnya bisa menyerupai orang-orang yang mereka tiru.
Wah, sepertinya Anda hanya menyebutkan dampak-dampak negatif saja tentang globalisasi. Ya, memang kita ketahui karena dampak dari globalisasi merupakan salah satu yang membuat budaya kita itu luntur, di mana budaya asing masuk ke Indonesia. Salah satu dampak negatif dari datangnya globalisasi yaitu lunturnya budaya luhur bangsa Indonesia. Guna mengantisipasi dampak buruk tersebut, warga negara harus mampu menyaring informasi serta apa saja kebudayaan asing yang masuk ke negara kita. Lalu, menurut Anda sendiri, bagaimana cara menyaring budaya asing yang masuk sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, yaitu lunturnya budaya luhur bangsa Indonesia? Menyaring yang saya maksud, yakni memiliki makna memilah mana yang baik dan buruk. Sehingga informasi yang cepat di zaman globalisasi seperti sekarang dapat bermanfaat. Mengambil yang baik serta meninggalkan yang buruk tidak semudah membalikan tangan, seperti orang harus mempunyai kesadaran dan kecintaan pada tanah air untuk melakukannya. Apa saja cara untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan pada tanah air, sehingga bisa menyaring budaya asing untuk warga Indonesia, apalagi untuk generasi muda sekarang? Yang pertama tentu harus punya ilmunya, yaitu menambah wawasan sehingga berpikir kritis. Wawasan dan ilmu pengetahuan menjadi penting guna menumbuhkan kesadaran cinta tanah air tersebut. Contoh yang relevan di zaman digital adalah penggunaan media sosial. Dengan wawasan yang cukup, pengguna media sosial mampu berpikir kritis. Mereka bisa menahan diri untuk tidak terpancing dan menyebarkan hal-hal negatif ke masyarakat sekitar. Sebab sudah mengetahui fungsi utama dari media sosial untuk menghubungkan silaturahmi secara lebih mudah. Anda benar. Di zaman digital, banyak pengguna media sosial yang tidak bisa berpikir kritis, sehingga mereka menggunakan media sosial untuk menyebar ujaran kebencian. Lalu, selain cara yang Anda sebutkan tadi, apakah ada cara lain untuk menyaring budaya asing untuk warga negara, apalagi untuk generasi muda? Tentu saja ada, yaitu menerapkan norma yang berlaku di Indonesia. Norma sosial di Indonesia menjadi tembok pertama dalam menyaring budaya asing. Saat kita melihat orang luar negeri biasa memakai pakaian yang terbuka, hal tersebut akan bertentangan jika kita terapkan di negara kita. Dengan menerapkan norma yang berlaku di Indonesia, kita sudah berupaya menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan norma kita. Lalu, setia pada ideologi Pancasila. Pancasila merupakan warisan dari Founding Fathers kita dan merupakan pedoman dalam hidup bernegara. Adanya Pancasila menjadi landasan dasar serta ruh bangsa Indonesia sejak merdeka pertama kali. Cara selanjutnya yaitu lebih mengutamakan gotong royong, meningkatkan ketakwaan dalam beragama, dan mengembangkan nilai budaya luhur Nusantara. Banyak suku bangsa di Indonesia yang mempunyai warisan budaya luhur masing-masing. Melihat realitas sekarang, tidak semua orang paham dan mengenali budayanya. Namun, ketika budaya tersebut diklaim atau diakui oleh negara lain, negara kita akan ramai dan berbondong-bondong untuk segera menghendek budaya tersebut. Salah satu bentuk menjaga nilai luhur budaya sebagai warisan Nusantara adalah dengan mengenali dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air Indonesia. Indonesia punya beraneka suku dengan masing-masing aksara seperti nilai budaya luhur. Contohnya, suku Jawa punya aksara Jawa, Hanacaraka, yang mana aksara tersebut memiliki nilai filosofis tentang kehidupan sehari-hari.
Mengetahui dan mengembangkannya merupakan bentuk kecintaan pada tanah air dan suku bangsa masing-masing. Sangat luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita. Saya izin menambahkan bahwa menjaga mental nasionalisme untuk menyaring budaya asing juga sangat penting. Kebebasan di era digital yang mana informasi apapun bisa keluar masuk tanpa mengenal batas geografi. Kebebasan seseorang tersebut dapat mengurangi mental nasionalisme atau cinta tanah air. Orang yang setiap hari scroll media sosial melihat di negara tertentu kehidupan warga negaranya yang belum bekerja dan dijamin oleh negara, melihat betapa indahnya tempat wisata alam di negara lain, atau faktor lainnya yang memunculkan anggapan negara lain lebih baik daripada negara sendiri. Maka dari itulah, sebaiknya senantiasa kita menjaga nasionalisme. Nah, menurut Anda sendiri, apa kontribusi yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang untuk mengatasi problematika berbangsa dan bernegara di Indonesia, selain menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia? Menurut saya sendiri ada dua cara yang bisa dilakukan oleh generasi muda bahan. Yang pertama, generasi yang dimaksud di sini adalah generasi muda yang bertindak sebagai katalis atau pemicu terjadinya sebuah proses perubahan dalam suatu institusi dan menjadi garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Menjadi orang yang berpikir ke depan, yang memiliki kriteria kompeten, konsisten, dapat dipercaya, memiliki simpati, mampu berempati, serta berintegritas. Yang kedua yaitu generasi muda sebagai agen pengawas, yaitu agent of control, yakni generasi muda yang memiliki sikap kritis terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Terminologi agent of control ini sering disematkan kepada mahasiswa yang menjalankan peran sebagai pengawas terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Wah, terima kasih untuk penjelasan Anda yang sangat detail. Izinkan saya untuk menyimpulkan pembicaraan yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Problematika berbangsa dan bernegara bagi generasi muda merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda. Tantangan itu bisa dihadapi dengan meningkatkan pemahaman Pancasila dan sejarah bangsa, mencintai budaya nasional dan produk dalam negeri, seperti mengurangi ekspor barang dan membeli produk-produk buatan dalam negeri, melakukan penguatan literasi digital, menghindari perilaku individualis, dan menghindari perilaku konsumtif atau boros. Sehingga tidak bersikap apatis dan apolitis, atau yang biasa disebut menghindari politik. Dan cara selanjutnya yaitu menjadikan generasi muda sebagai agen perubahan dan agen pengawas. Kepada Saudari Vina sebagai pewawancara, terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melakukan wawancara ini. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata dalam berucap atau bertindak. Saya juga berterima kasih kepada saudari karena sudah mengundang saya menjadi seorang narasumber. Saya merasa terhormat dan saya juga meminta maaf bila ada salah kata dalam menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, izinkan saya mengakhiri pertemuan yang sangat berharga ini. Kepada narasumber dan penonton, saya izin pamit. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk melihat podcast saya sampai akhir. Semoga Anda sekalian diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Anggreni, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancari narasumber tentang problematika berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, saya persilakan narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai podcast hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo pewawancara dan penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Cornelia Tika Bella dari kalangan masyarakat. Saya merasa senang dan merasa terhormat karena bisa diundang ke sini. Saya juga merasa bahagia dan tersanjung karena Anda mau mampir sebentar di podcast yang akan saya bahas hari ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa kesibukan Anda akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, membayar cicilan, dan lain-lain. Wah, Anda sangat bekerja keras dan bagus dalam mengatur keuangan Anda di umur 21 tahun ini. Saya sangat terharu. Oh iya, sebelumnya saya meminta izin untuk memulai wawancara. Apakah Anda tahu apa maksud dari problematika berbangsa dan bernegara? Istilah Istilah problematika sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu Istilah problematika sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu problematic yang artinya persoalan atau masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan baik datang dari faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini perlu pemecahan dan penyelesaian agar masalah dapat diatasi dan problematika dapat berbangsa dan bernegara. Berarti masalah atau kesulitan yang dihadapi dalam berbangsa dan bernegara dan masalah-masalah itu harus diatasi. Masalah-masalah apa saja yang termasuk dalam problematika berbangsa dan bernegara? Seperti yang kita tahu, masalah dalam negara itu sangat banyak. Wah, problematika dalam berbangsa dan bernegara itu banyak bidang-bidangnya. Saya akan menyebut beberapa. Yang pertama, yaitu baru-baru ini kita melewatinya. Masalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan multidimensi, lalu perdebatan agama dan negara. Setelah itu masuknya ideologi asing, politik menyebabkan identitas atau sara. Setelah itu masuknya Gak di-skip Taren. Setelah itu masuknya ideologi asing, politik, identitas atau sara, pengangguran dan kemiskinan. Selain itu ada kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, masuknya budaya asing, pengelolaan bonus demografi, lalu ekstremisme, radikalisme, terorisme, kejahatan narkoba, pelanggaran batas-batas wilayah darat dan laut. Banyak sekali ya problematika berbangsa dan bernegara. Sebenarnya saya ingin mengupas tuntas satu persatu, tapi jelas nanti akan memakan waktu yang sangat lama dan membuat narasumber lelah. Jadi saya ingin membahas satu hal yang menarik perhatian saya dan seluruh dunia, bukan hanya di negara kita yang merasakan hal ini, yaitu pandemi COVID-19. Kenapa pandemi ini disebut problematika dalam berbangsa dan bernegara? Tentu saja karena COVID-19 menyusahkan seluruh orang di Indonesia. Semua orang menderita COVID-19 bukan hanya terkait krisis kesehatan, tapi juga krisis multidimensi. Krisis multidimensi? Apa itu? Saya baru pertama kali mendengarnya. Krisis multidimensional merupakan krisis yang menerpa Indonesia di berbagai bidang kehidupan, baik moneter, ekonomi, hukum, dan bidang lainnya, yang mana membuat langkah menuju pemulihan bersama menjadi makin menantang. Di Indonesia sendiri sudah 3 kali mengalami krisis multidimensi ini menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Yang pertama terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Perekonomian Indonesia saat itu mengalami kontraksi sehingga minus 13% dan inflasi mencapai 75%, yang berdampak pada sektor real dan meningkatkan pengangguran dan lonjakan kemiskinan. Krisis kedua terjadi di tahun 2008 sampai tahun 2009. Pada tahun ini krisis ekonomi global yang dipicu oleh kebangkrutan perusahaan properti AS Lehman Brothers yang dengan cepat menjalar ke seluruh dunia karena terjadi di negara yang merupakan epicentrum keuangan dunia. Krisis ketiga terjadi pada 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia tanpa diskriminasi. Pandemi yang mengancam nyawa manusia menyebabkan berhentinya aktivitas sosial yang sekaligus mematikan kegiatan ekonomi dan membuat berbagai sektor berjatuhan. Kenapa waktu itu pandemi COVID disebut krisis multidimensi? Karena COVID-19 merupakan hanya mencakup krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi yang cukup parah. Pandemi itu begitu mendadak dan negara kita tidak ada persiapan apa-apa sebelumnya. Banyak masyarakat yang tidak punya tabungan, kehilangan pekerjaan, pendapatan drop. Saat itu masyarakat mengharapkan betul bansos dari pemerintah. Lalu UMKM yang tidak bisa berjalan karena kegiatan masyarakat seluruhnya lumpuh. Sekolah diliburkan dan banyak pegawai di PHK. Lalu dari sektor kesehatan banyak berjatuhan korban setiap harinya. Bahan makanan jadi naik. Lalu dampak dari pandemi sendiri itu apa? Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak kerugian besar dalam berbagai bidang, baik sosial, budaya maupun keagamaan, seperti umat Islam yang tidak bisa merayakan hari raya dengan sukacita. Selain itu, roda perekonomian tidak berputar dengan normal akibat dari pembatasan sosial. Adapun dampak paling besar dari pandemi COVID-19 adalah hilangnya nyawa dari para korban yang terpapar virus mematikan ini. Dampak dari krisis multidimensi amat nyata gangguannya dan sangat berpengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Beragam respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap keadaan pandemi ini merupakan kebingungan, kecemasan, sampai acuh tak acuh, serta ketidakmengertian terhadap kondisi dan kebijakan yang ditetapkan. Wah, begitu banyak kerugian yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini. Lalu, menurut Anda, bagaimana cara menangani krisis multidimensi pandemi COVID-19 ini? Indonesia merupakan reformasi kapasitas pelayanan kesehatan, kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap kedaruratan kesehatan perlu diprioritaskan untuk mengakselerasi penanganan pandemi COVID-19, khususnya pada aspek tenaga kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, dan farmasi, pembiayaan kesehatan, dan peran pemerintah dan masyarakat umum. Kapasitas pelayanan kesehatan Indonesia harus ditingkatkan. Kementerian Kesehatan harus menambah jumlah fasilitas kesehatan yang memadai sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia. Diperlukan kolaborasi sinergis antara kementerian teknis dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kolaborasi mencakup pemetaan cepat kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan SDM non-kesehatan, penambahan insentif
bagi tenaga kesehatan serta reformasi sistem kesehatan di Puskesmas dalam bidang pendidikan, penempatan tenaga kesehatan serta teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam penanganan COVID-19. Pemerintah harus meningkatkan daya tampung Wisma Atlet Kemayoran, menyiapkan balai pelatihan kesehatan, dan mengalihfungsikan hotel sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Sementara itu, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil ikut berupaya mengedukasi masyarakat, mengkoordinasikan relawan, dan memperkuat surveillance berbagai masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mesti mempertegas fungsi setiap layanan dalam pembiayaan kesehatan. Sebagai contoh, BPJS Kesehatan sebagai verifikator klaim COVID-19 bertugas mengolah administrasi klaim, verifikasikan tagihan terkait COVID-19, berkoordinasi dengan Kemenkes, dan menyerahkan berita acara kepada Kemenkes. Penanganan yang Anda sebutkan dari tadi hanya mencakup satu bidang, yaitu bidang kesehatan. Sedangkan pandemi COVID-19 ini sudah menjadi krisis multidimensi yang mana permasalahannya sudah merambah ke banyak bidang. Lalu, bagaimana cara mengatasi masalah di bidang lainnya? Di bidang pendidikan, Indonesia sudah menerapkan kurikulum darurat untuk kegiatan pembelajaran selama masa pandemi. Di bidang perekonomian, pemerintah membantu dengan memberikan bantuan sosial berupa uang dan bahan makanan kepada masyarakat. Lalu, menurut Anda, bagaimana cara memulihkan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini agar keadaan kembali seperti sedia kala? Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda mengalami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan fisik atau stimulus fiskal dan moneter. Seyogianya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usaha secara baik. Lalu kebijakan-kebijakan yang harus diambil ialah meningkatkan konsumsi dalam negeri, meningkatkan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Daya tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain.
Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBD atau APBN. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan. Subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan memberikan intensif pajak, misalnya pajak penghasilan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintahan memberikan intensif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN. Menempatkan dana pemerintahan diperbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintahan juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Wah, jawaban Anda sangat lengkap dan detail, sehingga mudah dipahami. Intinya, jika kita melakukan semua rencana pemulihan bersama-sama, maka kita bisa mewujudkan cita-cita kita, yaitu memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Nah, Anda pasti sering mendengar hoax tentang COVID-19 selama yang tersebar. Nah, Anda pasti sering mendengar hoax tentang COVID-19 yang selama ini tersebar di internet. Lalu, hoax apa saja yang sering Anda dengar? Hoax ini menyebar di awal kemunculan COVID-19, yaitu virus ini menyebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Padahal virus ini menginfeksi hewan liar, yaitu kelelawar, dan hewan liar ini dimakan manusia yang menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia bermutasi. Oh, jadi begitu. Lalu saya juga sering mendengar dari tetangga kalau mengonsumsi bawang putih dapat mencegah penularan COVID-19 dan menggunakan sarung tangan karet mengurangi resiko penularan COVID-19. Apakah benar? Mengonsumsi bawang putih memang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, tetapi tidak langsung berfungsi membunuh virus. Lalu sarung tangan karet bisa berfungsi untuk melindungi tangan dari virus. Tapi jika terlalu lama menggunakan sarung tangan, bisa saja menyentuh area wajah. Saya lebih menganjurkan agar lebih sering mencuci tangan daripada menggunakan sarung tangan. Lalu, apakah pasien COVID-19 tidak dapat tertular atau terinfeksi lagi setelah dia terkena COVID-19? Hal itu tidak sepenuhnya salah, karena pasien yang sudah pernah terkena COVID-19 akan memiliki kekebalan, tetapi kekebalan itu kadarnya akan turun setelah 2-3 bulan. Saat penurunan kekebalan tentu saja akan terinfeksi kembali apabila ada faktor resiko. Lalu, bagaimana menurut Anda cara yang bisa dilakukan agar kita bisa mengatasi berita hoax yang muncul saat terjadinya pandemi COVID-19, sehingga tidak akan ada lagi orang yang terkena berita palsu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi berita hoax.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi berita hoaks seputar COVID-19, yaitu hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Jika ada berita yang membuat kita marah, maka harus curiga. Cermati sumber berita, apakah situsnya terpercaya, periksa faktanya, apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja. Semakin banyak sumber, maka akan semakin besar kemungkinan berita tersebut dapat dipercaya. Cek keaslian foto atau video, ikuti akun-akun atau forum terkait aktivitas, cek fakta aplikasi hoax booster, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dan pemerintah terkait COVID-19 seperti aplikasi Peduli Lindungi, serta akun resmi Kemenkes dan Kominfo. Sabar dan terbuka dan kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis dan melakukan hal produktif. Terima kasih atas jawaban saudari. Cara-cara yang Anda sebutkan barusan cara-cara yang Anda sebutkan barusan akan selalu saya ingat agar saya sendiri tidak terkena berita hoax. Baiklah, izinkan saya mengakhiri pertemuan yang sangat berharga ini. Kepada narasumber dan penonton, saya ucapkan terima kasih karena mau meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton podcast ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.